Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Shalawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan sholawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, untuk kajian malam hari ini kita akan mengkaji materi terkait persiapan Idul Adha. Karena di pekan depan Jumat malam Sabtu sudah masuk bulan Dzulhijjah. Maka kalau disampaikan pekan depan nanti ada amaliyah yang tertinggal. Jadi sebelum masuk ke bulan Dzulhijjah, kita mengingat kembali aturan-aturan yang merupakan bagian dari sunnah Rasulullah yang dianjurkan untuk kita amalkan, Bapak dan Ibu. Kita akan mulai kajian terkait dengan Idul Adha ini dari Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perintah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Ayat ini, bahkan surah ini, surah Al-Kautsar, termasuk surah yang banyak dihafal oleh orang-orang muslim karena memang jumlah ayatnya yang sedikit, juga rangkaian ayat-ayatnya yang cukup pendek. Bahkan boleh dikatakan termasuk surah favorit yang banyak dibaca, utamanya pada sholat-sholat tatawu, ya, sholat-sholat sunnah. Di ayat yang kedua dari Al-Quran surah Al-Kautsar, Allah SWT memberikan dua perintah kepada kita, orang-orang yang beriman. Yang pertama perintah untuk sholat, dan yang kedua perintah untuk berkurban. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau kita membaca sejarah tentang pelaksanaan kurban itu sudah Allah syariatkan sejak era Nabi Adam alaihissalam. Ini bisa kita baca di Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 27 sampai dengan ayat ke-31. Allah SWT telah berfirman di Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abnai adama bil haqqi iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin.
Watlu dan bacakanlah alaihim atas mereka naba abnai Adam. Berita tentang dua anak Nabi Adam. Bil haqqi dengan benar. Jadi informasi tentang dua putra Nabi Adam yang benar inilah yang Allah bacakan. Karena Allah yang menyaksikan peristiwa ini. Apa yang Allah sampaikan? Ketika korroba, keduanya telah berkurban. Kurbanan dengan kurban-kurban. Fatukubila kemudian diterima min ahadima, satu di antara keduanya, walam yutakobbal dan tidak diterima minal akhor dari yang lain. Jadi dua orang putranya Nabi Adam ini sama-sama berkorban, yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Walam yutakobbal alias ditolak. Kemudian yang ditolak korbannya mengatakan kepada yang diterima, qala dia berkata, la aqtulannaka. Sungguh aku akan membunuhmu. Faktornya apa, Bapak Ibu? Faktornya kedengkian. Jadi kedengkian itu tidak hanya dalam urusan niaga, tidak hanya urusan pekerjaan, ternyata urusan ibadah pun memunculkan kedengkian. Ini kurbankan urusan ibadah. Yang satu diterima, yang satu tidak diterima, yang tidak terima kemudian muncul kedengkian dan dia mengancam saudaranya akan melakukan pembunuhan. Kemudian dijawab oleh yang diterima korbannya, ini yang menjadi pedoman kita, Bapak Ibu. Qala dia berkata, innama sesungguhnya yataqabbalullahu Allah akan menerima kurban minal muttaqin dari orang-orang yang bertakwa. Ini yang harus dijadikan pedoman. Syarat kurban diterima adalah bertakwa. Sehingga tidak akan muncul pertanyaan, apa hukumnya orang tidak sholat tapi kurban? Kan begitu. Karena di sini jelas ya, yang akan Allah terima adalah kurbannya orang yang bertakwa. Dan di antara tanda dari ketakwaan apa? Bapak Ibu lihat lagi Al-Baqarah ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Tanda dari ketakwaan adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian, Bapak dan Ibu, yang kedua, Allah SWT menjelaskan tentang sejarah di syariatnya kurban itu pada era Nabi Ibrahim alaihissalam. Bisa kita lihat pada ayat yang ke-102 ya. Suratnya As-Saffat. Surah ke-37 ayatnya 102. Falamma balago ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza taro. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini kan kalau dirunut ceritanya dari Nabi sejarahnya ya, dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim kan rentangnya lama. Ya, kalau kita belajar tentang urutan Nabi dan Rasul, setelah Nabi Adam di bawahnya ada Nabi Idris, ya, ada Nabi Idris, kemudian ada Nabi Nuh, ada Nabi Hud, ada Nabi Solih, kemudian baru Nabi Ibrahim. Rentangnya kan bisa ratusan, bahkan bisa ribuan tahun. Kemudian di Al-Quran surah Al-Baqarah kita juga sudah kaji ketika Allah SWT menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa perintah. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnas imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdid dzalimin. Di antara ujian yang Allah berikan pada Nabi Ibrahim adalah ini. Falamma maka setelah balago sampai, jadi putranya Nabi Ibrahim sampai ma'ahu bersamanya
as-sa'ya, berusaha. Sudah sampai usia bisa bekerja. Membantu pekerjaan Nabi Ibrahim dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Apa pekerjaan Nabi Ibrahim yang Allah perintahkan? Meninggikan dasar-dasar Ka'bah. Kan kalimatnya begitu. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Jadi pada saat meninggikan dasar Ka'bah itu dibantu oleh putranya. Kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan perintah yang Allah sampaikan kepada beliau lewat mimpi. Qala Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, wahai anakku, ini sesungguhnya aku melihat fil manami di dalam tidurku." Melihat di dalam tidur itu maknanya apa Bapak? Mimpi. Maknanya mimpi. Inni aro fil manami. Sesungguhnya aku telah melihat fil manami dalam tidurku. Anni bahwasanya aku adbahuka. Aku menyembelihmu. Fangdur maza taro. Fangdur maka perhatikanlah maza taro apa yang akan kau lihat. Ini kalau disesuaikan terjemah bahasa kita, bagaimana pendapatmu? Fangzur maza taro. Secara harfiah, fangzur maka perhatikanlah maza apa taro yang kau lihat. Tapi kalau dipahami begini kan, maksudnya bagaimana Pak? Bagaimana pendapatmu? Ayahnya orang yang solih, putranya juga orang yang solih. Apa kata Nabi Ismail? Qala, dia berkata, ya abatif al, wahai ayahku, laksanakan. Ma tu'mar apa yang diperintahkan. Satajiduni, sungguh engkau akan mendapati aku, insya Allahu, jika Allah menghendaki, minas sobirin, di antara orang yang bersabar. Makanya ini contoh ideal keluarga, Bapak Ibu. Ayahnya solih, anaknya solih. Tentu kan tidak ujuk-ujuk kan. Prosesnya sangat panjang. Ini nanti dibaca sendiri ya. Sejarahnya itu sejarah di syariatnya kurban sejak era Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim. Hanya dua orang putranya Nabi Adam, Allah tidak cerita yang digunakan sebagai kurban itu apa. Tapi ketika Nabi Ibrahim sudah meletakkan goloknya lil jabin, kemudian falamma maka setelah aslama, keduanya telah berserah diri, pasrah, tunduk terhadap aturan Allah, watallahu lil jabin, dan meletakkan goloknya di lehernya Nabi Ismail ya. Wanadainahu, kemudian kami memanggil dia, ya ayya Ibrahim, wahai Ibrahim. Qad sungguh sodak terru'ya, mimpimu telah benar. Inna sesungguhnya kami, kadzalika demikianlah, nadsi kami akan beri balasan. Al muhsinina terhadap orang-orang yang muhsin. Kemudian Nabi Ibrahim diganti Bapak Ibu, bidibhin azim. Dibhin, kambing kibas yang adim, yang besar. Inilah yang kemudian sampai sekarang. Maka ketika kita menyaksikan penyembelihan hewan korban, tidak hanya kita melihat hewan-hewan itu dipotong untuk kemudian dibagikan, tidak. Tapi ada nilai historis, ada nilai spiritual, ada hikmah yang hendaknya kita ambil. Kemudian Bapak dan Ibu, Rasulullah SAW memberikan peringatan ya, dengan menyampaikan kepada orang-orang yang diluaskan rezekinya pada hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah atau hari Tasyrik 11, 12, 13, dengan pesan beliau, siapa yang berkeluasan pada hari itu kemudian tidak berkurban,
maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Ini penyemangat. Nanti pulang, tabungannya dilihat. Kalau nolnya minimal 6, angkanya di depan minimal 5. Ya, kalau satu tidak cukup. Kalau satu tidak cukup untuk membeli 1 ekor kambing, ya, minimal 5 lah. Nanti mau beli yang 3 boleh, yang 3,5 boleh, yang 4 boleh gitu ya. Berarti termasuk orang yang berkeluasan. Karena apa? Yang namanya ibadah kurban ini bukan ibadah sekali seumur hidup. Bukan. Ibadah tiap tahun. Makanya namanya Idul Adha. Kembali berkurban. Berarti kan ada pengulangan-pengulangan. Ini belum masuk bulan Dzulhijjah ya. Jadi masih ada kesempatan. Berdoa kepada Allah supaya Allah luaskan rezeki kita. Jadi jangan pernah apa namanya Bapak Ibu ya, pesimis ya. That's right my brother ya. Jangan pernah pesimis. Jangan pernah berpikiran, Pak, aja maning korban, Pak. Komangan bekangelan. Itu namanya sedang mendoakan kesempitan kepada dirinya sendiri. Jangan. Pak, doakan kami agar tahun ini kami oleh Allah diluaskan rezekinya dan kami bisa berkorban. Kenapa tidak berpikiran positif kepada Allah Subhanahu wa taala? Bapak dan Ibu, matematika rezeki itu berbeda dengan matematika pengetahuan. Bapak Ibu bisa buktikan lah. Ketika jenengan masih sendirian, rata-rata jangankan punya rumah, kamar aja ndak punya yang laki-laki itu. Biasanya yang punya kamar itu anak perempuan. Anak laki-laki jarang punya kamar. Wong ganti bajunya aja di kamar mandi masjid. Jangan bilang, ya ini pengalaman maksudnya Bapak Ibu. Pengalaman. Ya. Jadi saya menceritakan pengalaman bukan kata orang lain. Ganti bajunya di kamar mandinya masjid. Jadi sanggup kresek. Mandi sekalian dan di situ. Tidurnya di mana? Ya sanggon-gon. Ning kursi ya bisa, ning ruang tamu ya bisa. Bahkan seringnya di musola. Itu kan? Tapi begitu menikah, tambah kewajiban mencari nafkah untuk pasangan, punya anak, tambah kewajiban mencari nafkah untuk anak. Allah bukakan lebar-lebar pintu rezeki. Jangankan kamar, rumah aja punya. Jadi ini yang kadang-kadang kita suka lupa bahwa Allah yang memberikan kita rezeki. Jadi kalau hari ini belum berniat, minimal berniat, bermohon kepada Allah agar Allah bukakan kemudahan. Kalau Allah sudah bukakan kemudahan, tidak ada yang tidak mungkin. Ini yang harus diniatkan. Jadi berpikiran positiflah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 37 ya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Tidak sampai kepada Allah dagingnya, tidak sampai kepada Allah darahnya. Yang sampai kepada Allah apanya? Ketakwaannya. Ini yang akan diterima oleh Allah adalah ketakwaan kita. Apa sih ketakwaan itu? Menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Ini terkait dengan syariat kurban, Bapak Ibu. Kemudian beberapa amalan yang diteladankan oleh beliau Rasulullah SAW ketika memasuki bulan Dzulhijjah. Ibnu Abbas memberikan penafsiran terhadap Al-Quran surah Al-Fajr pada ayat yang kedua ya. Wal fajri walayalin asyri. Wal fajri demi waktu fajar. Bapak Ibu kalau niteni, ketika Allah SWT bersumpah dengan menyebut nama makhluknya, biasanya berkaitan erat dengan kehidupan kita. Di juz 30 kan banyak Allah bersumpah dengan menyebut nama makhluk. Wal fajri demi waktu fajar.
Itu berkaitan erat karena di waktu fajar ada sholat subuh. Waktu subuh, waktu pergantian malaikat malam pulang menghadap Allah untuk melaporkan apa yang kita kerjakan. Diganti oleh malaikat siang. Walayalin ashri, demi malam-malam yang 10. Abdullah bin Abbas memberikan penafsiran bahwa malam-malam yang 10 adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau lihat di kalender, 1 Dzulhijjahnya bertepatan dengan Rabu ya Mas? Ya Pak, hari Rabu ya. Dan kita kalau menggunakan hitungan Komariah bulan, berarti 1 Dzulhijjah itu sudah mulai masuk Selasa malam Rebo. Maghrib itu sudah masuk hari Rebo. Tapi kalau menggunakan kalender Syamsiah, hari baru itu kan setelah melewati pukul 00 ya. Pukul 0 itu baru, ini kalau menggunakan kalender Komariah ini sudah hari Sabtu Bapak Ibu ya. Sabtu. Tapi kalau Syamsiah ya nanti nunggu pukul 00. Kemudian apa teladan-teladan Rasulullah SAW ketika masuki bulan Dzulhijjah. Ini saya kutipkan beberapa hadis. Yang pertama dalam riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ma min ayyamin a'damu indallahi wa la ahabbu ilaihi minal amali fihinna min hadhil ayyamil ashri." Ma min ayyamin, tidak ada di antara hari-hari a'damu yang paling agung indallahi di sisi Allah wala ahabbu ilaihi dan tidak ada hari-hari yang paling Allah cintai minal amali di antara orang-orang yang beramal fihinna pada hari-hari itu min hadhil ayyamil ashri daripada hari-hari yang 10. Jadi 10 hari di bulan Dzulhijjah 1 sampai 10 itulah hari yang paling agung dalam penilaian Allah dan hari ketika orang beramal amalnya paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amalnya? Maka kita akan temukan ada amaliyah dalam bentuk lisan, ini yang paling gampang. Ada amaliyah dalam bentuk pengendalian diri dan ada amaliyah dalam bentuk harta. Nanti Bapak Ibu, kalau mampu tiga-tiganya, laksanakan tiga-tiganya. Mampunya 2, laksanakan 2. Mampunya 1, laksanakan 1. Tapi jangan sampai tidak sama sekali, rugi. Jadi ada yang paling ringan dan ada yang paling berat. Apa yang paling ringan? Fa'aksiru, maka perbanyaklah oleh kalian fihinna. Pada hari-hari itu minat tahlili. Membaca tahlil. Ini kan amaliyah lisan. Jadi begitu masuk tanggal 1 Dzulhijjah, Rasulullah mengendaki kita memperbanyak tahlil. Kapan Bapak Ibu? Ya kapan saja. Bisa di setiap saat ketika kita tidak dalam keadaan yang memang tidak. Kan ada saatnya kita tidak boleh membaca kecuali bacaan itu. Dalam sholat kan ya Pak. Dalam sholat kan jelas aturannya. Jadi di luar sholat silahkan memperbanyak tahlil. Wat takbiri dan memperbanyak takbir. Wat tahmidi dan memperbanyak tahmid. Biasanya dirangkai masyarakat kita menyebutnya dengan takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kan takbir. La ilaha illallah. Tahlil. Allahu Akbar. Takbir. Walillahil hamd. Ini kan tahmid. Hanya memang masyarakat kita familiarnya kalau mengumandangkan takbiran ya nanti. Kalau Idul Adha atau Idul Fitri. Ini redaksinya memperbanyak tahlil, memperbanyak takbir, memperbanyak tahmid. Dan itu akan membuat Bapak dan Ibu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan amaliyah yang ringan. Bisa dengan lisan, bisa dengan hati begitu ya. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, beliau mengutip asar 2 orang sahabat mulia. Yang pertama Abdullah bin Umar, yang kedua Abu Hurairah. Wa kana ibnu Umar wa Abu Hurairah, dan adalah Ibnu Umar dan Abu Hurairah.
yakhrujani keduanya keluar ila suqi ke pasar. Fi ayyamil ashri pada 10 hari di bulan Dzulhijjah tadi ya. Yukabbiruni keduanya bertakbir, wa yukabbirun nasu dan orang-orang bertakbir bitakbirihima mengikuti takbir keduanya. Ini malah di pasar, Pak. Jadi Abu Hurairah dengan Abdullah bin Umar ke pasar kemudian membaca takbir. Lah orang-orang mendengar ikut membaca takbir. Artinya tidak hanya Rasulullah sampaikan tetapi juga sudah dipraktikkan oleh para sahabat. Itu amaliyah yang terkait dengan lisan, Bapak Ibu ya. Sekarang amaliyah yang terkait dengan pengendalian diri. Ada dua pilihan. Yang pertama melaksanakan saum di tanggal 9 Dzulhijjah. Ini dari Abu Qatadah Al-Ansori dalam riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW ditanya, Su'ila an saumi yaumi arafata. Rasulullah ditanya tentang saum hari Arafah. Faqala kemudian Rasulullah menjawab, yukafirus sanatal madiyata wal baqiyata. Menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini janjinya Rasul. Kalau mau yang lebih banyak ada dalam riwayat Imam Ahmad dari Hunaidah. An Hunaidah bin Khalidin an imro'atihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Dari Hunaidah bin Khalid dari istrinya dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat dia berkata, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a dzulhijjati. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan saum 9 hari di bulan Dzulhijjah. Jadi kenapa malam ini edisi khusus Bapak dan Ibu? Barangkali hari Rebo Bapak dan Ibu sudah mau saum. Kalau kita ingatkannya Jumat pekan depan, sudah kelewat berapa hari. Nah, makanya diingatkan malam hari ini, yang mau mulai saum, tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 9, silahkan. Pak, kayaknya mampunya hanya 9-nya saja, silahkan. Tapi jangan sampai, Pak, kayaknya tidak ada yang mampu. Ya. Eman ya Pak. Kan tadi hadiahnya luar biasa. Ya. Dihapuskan 1 dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kalau 9 saja. Kalau 9 hari kan tentu ada kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Jika membaca Al-An'am 160, Allah akan menyampaikan janji. Kebaikan itu akan Allah balasi, 1 dibalasi 10. Ya, kalau 700 itu untuk infak ya. Jadi kalau 1 dibalasi 10. Mangja abil hasanati falahu asru amsaliha. Wa mangja bisayiati falayudsa illa mislaha wahum la yudlamun. 1 dibalasi 10. Jadi kalau saumnya 8 hari, 1 sampai 8, dapat sama dengan 80 hari. Yang 1 harinya dihapuskan 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Bapak dan Ibu, berat atau ringan tergantung perasaan. Ya, kenapa? Kan puasa tidak digendong, tergantung perasaan. Orang sering mengatakan begini, Pak, kenapa sih kalau Ramadan 1 bulan terasa ringan, tapi 6 hari di bulan Syawal terasa berat? Ya karena dirasakan. Makanya jangan dirasakan, tapi dilakoni. Dilakoni, kalau dirasakan jadi berat. Kemudian kenapa terasa berat? Karena kalau Ramadan umum. Ake kancane, kan begitu Bapak. Nah, kalau 6 hari bulan Syawal kan ake kancane sing ora puasa. Kalau Ramadan ake kancane sing puasa. Kalau 6 hari bulan Syawal ake kancane sing ora puasa. Ini yang membuat justru nikmatnya itu semakin nikmat. Nah, jadi 9 hari kalau melaksanakan, ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau misalnya pada melaksanakan semua, Jumat pekan depan tetap pengajian, nanti Pak Istanto tanggung jawab. Ya minimal korma Pak. Aja telulah.
bukan kurang, 5 ngijinan ya, 5 ngijinan. Jadi begitu maghrib habis kita sholat jamaah, bagi kormanya dan tehnya gitu kan. Nanti habis sisa medang lagi enggak apa-apa gitu ya. Antisipasi hari Jumat depan kajian tetap berjalan, barangkali ada yang melaksanakan saum 9 hari, kita fasilitasi kan begitu ya. Jadi tidak usah khawatir, ngaji apa ora ya, kenyang lagi puasa. Ngaji aja Bapak ya, selama napas masih di kandung badan begitu ya. Semangat. Iya, jangan kemudian tuh kayong keter ngaji orang, ngaji orang. Ah orang kan begitu ya Pak. Tetap nanti Pak Istanto tanggung jawab ya. Karena yang punya duit dia Pak. Iya, kan biasa nulis di papan tulis kan beliau ya, yang punya duit. Ini Bapak Ibu. Kemudian ada amaliyah yang terkait dengan harta. Apa tadi? Kurban. Kalau mampu 1 ekor kambing silahkan. Pak, mau memilih patungan aja boleh? Boleh. Di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu mengizinkan para sahabatnya patungan. Satu sapi, patungan 7 orang, 1 onta, patungan 7 orang. 7 orang itu maksimal, Bapak Ibu. Bukan harus ya. Jadi kalau mampu 1 orang 1 sapi ya silakan. 2 orang 1 sapi silakan. 3 orang 1 sapi silakan. 4 orang silakan. Maksimal 7 orang. Bukan harus 7. Seandainya di sebuah kepanitiaan penyelenggaraan kegiatan korban sudah ada 7 orang. Kemudian ada lagi yang daftar 5 orang. 5 orang ini diberitahu, Pak, 7 orang itu maksimal. 5 orang juga boleh, 1 ekor sapi. Kalau mau yang harganya sama dengan yang dibeli 7 orang, berarti iurannya naik. Kalau iurannya tetap, kita belikan sapi yang ukurannya lebih kecil daripada yang 7 orang. Jangan diarahkan, dia kurang loro wis bubar bae ya. Ganti kambing. Jangan ditawari dulu. Kalau yang 7 orang misalnya beli yang harganya 24, ini yang 5 orang bisa yang beli yang harganya 18 misalnya. Kan tinggal dibagi 18 bagi 5 kan ya. 3.600.000 kan tetap dapat 1 ekor sapi. Kita arahkan begitu. Atau misalnya belum dibelikan sapinya. Kemudian digabung aja, ini 7, ini 5, 12. Bagaimana kalau kita beli yang harganya sama, nanti dibagi 6 kan? Dibagi 6, dibagi 12 kan begitu. Iya, itu nanti ke teknis Bapak Ibu ya. Jadi ketika menghendaki berkorban sapi, orang itu sudah mau patungan, jangan apa namanya? Dibuat mundur begitu ya. Nah, kita bijak ditawari mau enggak? Berlima beli 1 ekor. Lah kalau seharga 24 kita berat Pak. Ya nanti kita carikan yang di bawah 24 misalnya. Yang di bawah 20 kan ada. Oh ya, siap. Yang penting usia sapinya memenuhi syarat untuk korban. Kemudian fisiknya memenuhi syarat. Sehat. Tidak ada cacatnya. Itu kan syaratnya begitu. Ya idealnya kalau bicara ideal punya duit ya sendirian Bapak Ibu. Tapi kan itu idealnya. Ya, ini bicara realita. Maka tadi ada yang nulis memang enak itu jadi orang mukmin yang kaya, Pak. Enak nomor laka-laka. Pengen korban sapi dewekan bisa. Pengen berangkat haji yang hari ini daftar, tahun ini berangkat ya bisa. Itu jadi orang mukmin yang kaya. Maka yang masih muda-muda bercita-citalah jadi orang mukmin yang kaya. Bahkan pengen bangun masjid sendirian bisa. Bukan ditukangi dewek, bukan, Pak ya. Bukan. Tak tukangi dewek kan, bukan. Iya. Makanya beli tanah, terus bangun semuanya daerahnya bisa.
maka harus punya cita-cita jadi orang mukmin yang kaya. Seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan. Kadang-kadang orang tuh pada keliru, Mas. Orang sugih ge ora apa-apa. Sing penting kok manjing surga. Durung karuan Bapak Ibu. Durung karuan. Wong kadang-kadang mikir, komangan be kangelan dicak jamaah ora gelem ya. Itu jamaah, Pak, buru-buru jamaah, Pak, komangan be kangelan. Apa hubungannya Bapak Ibu? Hubungannya ngasep ora nemu-nemu kan. Coba jadi orang mukmin yang kaya. Pintu surganya banyak. Sholat bisa, puasa bisa, infak bisa, haji bisa, korban bisa. Coba. Tiap tahun pengen berkunjung ke Madinah, Makkah, Al-Aqsa, bisa Pak. Kalau ndak punya duit kan ngelegi itu dok ya Pak. Iya, semangati anak-anak kita untuk jadi orang mukmin yang kaya. Mukmin dulu baru kaya kan gitu ya. Itu kita semangati. Maka pernah ada pertanyaan begini, Pak, lebih utama mana korban sapi iuran 7 orang atau korban kambing 1 orang? Lebih utama korban sapi 1 orang. Itu lebih utama. Nggak usah dibanding-bandingkan ya. Wong dua-duanya diizinkan. Korban sapi patungannya diizinkan, korban kambing ya diizinkan. Sebenarnya pertanyaannya lebih utama mana? Ya lebih utama 1 ekor sapi sendirian kan, masya Allah. Ya. Itu tentang kurban. Lah yang sudah berniat hari ini, apalagi sudah membeli hewan kurbannya, maka tanggal 1 Dzulhijjah nanti hendaknya menahan diri untuk tidak memotong kuku dan tidak mencukur rambut. Dia sudah berniat kurban hari ini, besok sampai dengan hari Selasa itu masih boleh memotong kuku, masih boleh mencukur rambut. Kalau enggak nanti lupa. Biasanya nanti sholat Id konangan. Kising kumisnya nyokrom-nyokrom berarti kising pan pada korban karena kelalen orang motong rambut ya Pak. Yang kukunya dawa-dawa itu kan kelihatan gitu ya. Ini diingatkan. Rasulullah SAW tidak menjelaskan alasannya. Kenapa? Tapi ya kita sami nawa atau nah. Wong Rasulullah pengen begitu ya kita siap laksanakan. Karena ada yang bertanya, hubungannya apa sih Pak? Yang mau disembelih kambingnya atau sapinya atau ontanya kok kita yang disuruh menahan diri. Rasul tidak memberikan penjelasan. Karena yang namanya perintah atau larangan itu sifatnya ujian. Iman itu diterima dengan hati, bukan dengan pikiran. Nabi Ibrahim, yang tadi kita baca ayatnya di Al-Quran surah As-Soffat ya, bukan As-Soff ya. As-Soffat surat ke-37, 102 sampai 104, ketika dia meletakkan goloknya di lehernya Nabi Ismail, apa tahu mau diganti Pak? Nggak tahu. Tapi kata Allah, aslama, keduanya patuh aja gitu kan. Nah kita belajar dari beliau, kita patuh aja. Tidak usah bertanya apa hubungannya. Laksanakan saja, wong Rasul meminta kita begitu. Ya. Kemudian terkait dengan yang berkorban di Al-Quran surah Al-Hajj. Allah SWT memberikan izin setelah hewan korbannya roboh, itu ada 3 kelompok yang diizinkan untuk makan. Ya. Ayat 36. Faida wajabat junubuha fakulu minha. Ketika hewan korban sudah berbaring, sudah tersembelih, silakan boleh dinikmati. Siapa yang boleh menikmati? Itu yang berkorban. Jadi sohibul korban itu boleh menikmati hewan korbannya. Ya. Tadi malam ada pertanyaan begini, Pak, ada orang korban kambing, tapi dia tidak doyan kambing. Bolehkah ditukar dengan daging sapi? Ya, ya ketika dia mendapatkan hak, ambil dulu kan. Maksimal 1/3. Maksimal. Bukan minimal. Maksimal. Kalau minimal jaluk maning kabeh. Jadi maksimal 1/3. Silakan ambil, bawa pulang ke rumah. Misalnya tetangganya kok dapat bagian korban daging sapi, terus cerita, aku duwe daging kambing tapi ora jalan misalnya gitu.
Terus piye pengen daging sapi? Ya wis. Nah, terus tetangganya bilang, "Wis Pak, saya ngasih jenengan." Nah, terus ini ngasih sana gitu. Tapi bukannya tukar menukar, karena kan beda urusan ya Pak. Memberi saja. Seperti kalau Idul Fitri di kampung-kampung itu, kita ngirim lemper, nanti pulangnya dapat lepet. Itu bukan tukar menukar karena tidak sejenis. Atau kadang ngirim apem yang bentuknya kayak mik, pakai daun pisang itu, balik ya Pak. Kadang-kadang baliknya dapat lontong atau dapat kupat. Itu kan bukan tukar menukar karena tidak sejenis. Saling memberi, silahkan. Ya, tapi jangan bilang ke panitia korbannya, pokoknya nyong ora doyan daging kambing menit diculik nek sapa musapa. Nah itu ya ndak boleh. Dolim kalau seperti itu ya. Termasuk tadi daging hewan kurbannya ada yang besar, ada yang kecil, terus dagingnya dicampur nanti dikasihkan tidak. Jadi karena ada hak dari sahibul kurban, maka panitia, panitia itu kan orang yang diberi amanah untuk mengelola penyembelihan, kemudian untuk mengelola pentasorufan, maka ikuti aturan Allah dan ikuti keinginan sahibul kurban. Termasuk Bapak Ibu, jika ya sahibul korban nitip korban ke tempat kita, ternyata dia beridul adhanya beda hari. Kan di negeri kita udah biasa. Sudah biasa ada perbedaan, jadi tidak usah dipertentangkan. Maka kapan kita menyembelih hewan korbannya, sahibul korban ini? Nunggu dia beridul adha. Karena pernah di era Rasulullah, selesai sholat id, sudah ada hewan yang terpotong. Rasulullah bertanya, milik siapa? Fulan, ambil nyembelih lagi. Nah, zaman para sahabat kan kambing itu bukan ijenan, Pak ya. Mereka punya ratusan. Ini sudah disembelih sebelum sholat id, itu tidak termasuk hewan kurban. Nanti jadi sembelihan biasa. Ambil kata Rasulullah, sembelih lagi. Lah kalau panitia sudah menyembelih sementara sembelih korbannya idnya besok, ketempuan kongon lironi panitia. Iya, jadi nanti yang diamani menyembelih hewan korban ditanya dulu, ini jenengan idnya jika berbeda Bapak ya, jika berbeda. Jenengan mau idnya kapan? Besok Pak, sholat idnya. Ya sudah, kita menyembelihnya mengikuti sholat idnya dia. Kalau kita berkenan, kalau tidak, Pak, kayung panitia kerepotan kalau harus 2 kali. Mohon maaf ya, tahun ini bisa kealihkan ke tempat lain. Oh iya, jika semuanya dikomunikasikan dengan baik-baik, tidak akan ada masalah. Ya, tidak akan ada gelendeng di kemudian hari. Yang sering ada masalah karena tidak mau komunikasi. Sudah begitu, cara mengkomunikasikannya tidak bijak. Maka betul, narasi itu harus tepat. Ya, itu terkait dengan teknisnya. Kemudian siapa lagi yang diizinkan? Wa'at imul qoni'a. Boleh diberikan kepada orang yang meminta. Wal mu'tar dan orang yang tidak meminta. Yang meminta, ya misalnya datang ke tempat orang melakukan penyembelihan hewan korban. Pak, aku nyaluk kok, nah ini ada jatahnya. Atau yang tidak minta, yang duduk-duduk di rumah. Itu pun ada jatahnya. Kemudian, Bapak dan Ibu, sering muncul persoalan begini. Bagaimana dengan kulit? Bagaimana dengan kepala dari hewan korban? Kadang-kadang kulit kalau diopeni itu kan berangus ya, kemudian dipotong-potong, dibagi. Yang menerima ada yang bisa ngolah, ada yang tidak bisa ngolah. Yang tidak bisa ngolah akhirnya akan terbuang. Maka alangkah baiknya sebelum panitia ini melaksanakan kegiatan penyembelihan hewan korban, sahibul korban diajak musyawarah. Termasuk ditanyakan ini bagaimana nasib kulit dan kepala. Nanti kan sahibul korban misalnya bilang begini, udah Pak, itu kan kami punya hak sepertiga, nanti dagingnya tidak semua. Kalau misalnya kambing dapat 12 kilo, kami minta dagingnya 1,5 sajalah, tapi tambah kepala dan kulit. Nanti begitu sudah menjadi milik sahibul korban, oleh sahibul korban diberikan kepada siapapun yang dia kehendaki. Misalnya ini nanti untuk infak masjid.
serahkan ke bendahara DKM. Ya oleh bendahara DKM nanti dijual, kemudian uangnya digunakan untuk kegiatan masjid. Atau misalnya bilang, ini untuk panitia hadiah, ya silahkan. Termasuk ketika panitia ingin menikmati daging dari hewan kurban. Bisa ketika rapat bilang sama sebelum kurban, Bapak Ibu yang mau nitip hewan kurban ini kira-kira nanti panitia ada bakar-bakaran apa tidak kan gitu. Kata Soebul korbannya, tenang Pak, kan saya punya bagian nanti, mau minta 2 kilo. Lah, 1 kilonya untuk panitia silakan, untuk nyate bersama. Itu menjadi halal. Panitia tidak boleh hianat. Pas motong-motong daging, sing kira-kira enak-enak dipisahi. Ku panitia, ku panitia, ku panitia. Itu hianat. Ya, jadi panitia itu ikut aturan, kemudian ikut keinginan sohibul korban. Karena dia adalah orang yang diberi tugas, bukan pemilik hewan kurban. Lah, karena panitia itu membantu sohibul korban, maka panitia boleh mengajukan anggaran. Bapak Ibu sohibul korban, ini untuk kepanitiaan, 1 butuh operasional misalnya. 2 butuh seragam, pengen kawasan anak tulisannya panitia korban. Iya. Nah, penanggungnya siapa? Ya yang nyuruh saya berkorban begitu ya. Karena sudah diberikan operasional, ya dilaksanakan. Nanti dapat bagian sebagaimana masyarakat bagiannya sama. Kecuali tadi sohibul korbannya mau nambahi dari bagian sohibul korban. Begitu? Ada pertanyaan? Iya. Siapanya? Oh iya. Sapinya begitu udah harinya kan biasanya ini tahu-tahu sapinya jatuh kakinya dengklang atau Iya. Ini kan seandainya ya. Seandainya ya. Iya. Makanya supaya tidak terjadi, lakukan antisipasi. Begitu menurunkan dari kendaraan, disiapkan tangganya. Kemudian jangan dibuat panik, kan begitu ya. Kan berandai-andai berarti belum terjadi. Jangan dipikiri sekarang, mari Muhammad. Iya. Begitu ya Pak? Enggak, ya. Jika ada kesepakatan, kan patah misalnya gitu ya, nanti kan ada yang tanggung jawab, yang mematahkan siapa? Kan ngelironi berarti kan gitu ya. Makanya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya disiapkan tata caranya, undang orang-orang yang ahli untuk menaikkan atau menurunkan, termasuk mengikat. Segala sesuatu serahkan kepada ahlinya, insya Allah selamat. Yang tidak ahli, jangan pura-pura ahli, itu jadi musibah. Begitu? Iya. Bapak dan Ibu, 1 ekor kambing ketika disembelih, misalnya seorang anak bilang, Bapak tak kasih hewan korban untuk Bapak. Ya nanti ketika mau menyembelih, berdoa kepada Allah. Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min nama Bapak tadi, wa ali nama Bapak tadi. Jadi 1 ekor kambing itu pahalanya untuk 1 keluarga. Ya, begitu Bapak Ibu? Cukup ya? Ya, sebelum diakhiri, jangan lupa tanggal 1, silakan yang mau berpuasa 9 hari. Tanggal 1 yang sudah menyiapkan hewan korban menahan diri untuk tidak memotong kuku, tidak mencukur rambut. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 silakan perbanyak tahlil, perbanyak takbir, perbanyak tahmid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan menerima amaliyah kita semua.
Kita tutup dengan baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.